Soalnya adalah, panjang juga ya soal ini. Jadi teman-teman harus hati-hati membaca soal dan opsi jawabannya. Oke, soalnya adalah Anda memiliki teman dekat yang mengunggah video di Instagram terkait aksi prank yang berisi unsur body shaming terhadap objek di kontennya. Namun, pada akhir video si objek merasa tidak masalah jika dirinya dikatakan gendut, bubuh, dan gentong dekil. Padahal Anda menganggap video tersebut tidak pantas dan dapat menimbulkan kontroversi di Instagram. Sebagai followers, hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, teman-teman silakan di-pause dulu videonya, dibaca opsi A sampai D secara hati-hati, kemudian tebak yang mendapatkan poin tertinggi atau 4 itu di opsi yang mana, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, soal ini terkait dengan unsur integritas indikatornya, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai dengan kode etik, gitu ya. Jadi ada aturannya teman-teman, ada normanya juga yang mengatur masalah body shaming ini juga ya, karena ada undang-undangnya juga. Apalagi ini diposting di sosial media, nanti kan juga akan melanggar undang-undang ITE, gitu ya. Jadi makanya teman-teman hati-hati dalam melakukan atau mengirim postingan-postingan tertentu di sosial media baik WhatsApp, Instagram, dan sosmed yang lain, gitu ya. Tapi di soal ini kita mengetahui itu sebagai followers, maka hal yang sebaiknya kita lakukan adalah apa? Jelas B ya, yaitu meneleponnya secara langsung. Saat itu juga yang dilakukannya adalah hal yang tidak terpuji dan memintanya untuk menghapus konten tersebut. Jadi langsung dihapus sebelum semakin melebar ya atau semakin meluas gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara atau alternatif kedua yaitu mengirimkan DM bahwa yang dilakukannya mencerminkan etika yang tidak baik gitu. Kemudian opsi C menulis komentar dan yang terendah adalah opsi D mereport postingan tersebut sebagai unsur hate speech. Tapi tetap kita lakukan komunikasi dua arah dulu ya kepada teman kita dan mengingatkan untuk tidak mengulangi lagi di kesempatan yang lain, di lain waktu begitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada satuan kerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan kerja lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan yang juga merupakan sahabat dekat Anda menjadi topik perbincangan di antara rekan-rekan lain karena banyak keluhan dari masyarakat, yaitu tidak memberikan pelayanan prima. Jadi teman kita itu tidak memberikan pelayanan prima. Menyikapi hal tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah, oke silakan dibaca dulu, tebak yang mendapatkan poin 4 yang mana? Oke, kita bahas langsung. Soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat diterima oleh pihak yang lain. Jadi, sesuai dengan kompetensi dan indikatornya, yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi D. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan saya tersebut ngobrol dan sharing santai. Jadi kita gunakan bahasa yang non formal ya biar tidak meningkat tensinya gitu. Jadi memberikan pengertian kepada rekan kerja yang lagi membicarakan sahabat kita dan di sisi lain kita juga memberikan nasihat kepada sahabat kita itu. Gitu ya. Jadi yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi D, kemudian disusul oleh opsi C. Nah, ini ya menyampaikan secara langsung kepada sahabat dekat kita. Kemudian disusul oleh opsi B dan yang terakhir adalah opsi A, mendiamkan. Jadi mengacuhkan hal tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru baru, Anda ditempatkan di suatu sekolah yang fasilitas pembelajarannya terbatas. Selain itu, buku paket dan media yang tersedia di perpustakaan juga sangat minim. Menanggapi hal tersebut, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke, silakan di-skip dan nebak jawabannya yang tepat itu mana, gitu ya. Oke, soal ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri dengan indikator menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Jadi jelas ya, kita gunakan berpikiran kreatif. Jadi kita gunakan pikiran kita untuk selalu berkreasi ya, menciptakan hal-hal baru dengan memaksimalkan potensi yang ada untuk tetap memberikan pembelajaran yang berkualitas. Jadi tetap menggunakan media yang ada, terus kita kemas atau kita recycle gitu ya, agar menjadi bahan baru, surplus baru,
sehingga pembelajaran yang kita terapkan tetap berkualitas tinggi, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan sopir tersebut sedang mengantuk atau mabuk. Hal sebaiknya Anda lakukan adalah, oke langsung saja. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi di sini hal yang terbaik adalah ya melapor pada polisi. Di sini polisi kan punya tugasnya ya. Jadi kita membantu tugas dari polisi itu untuk memberantas hal-hal yang membahayakan dalam hal ini terkait dengan ini ya, orang menyetir truk tapi dalam keadaan mengantuk atau mabuk. Jadi opsi C jelas menggambarkan indikator 2.1. Gitu ya teman-teman. Semoga yang saya jelaskan itu bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Atasan meminta Anda untuk membuat laporan hasil capaian perusahaan melalui aplikasi berbasis internet. Sementara Anda terbiasa membuat laporan dengan print out hasil ketikan komputer. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke, silakan teman-teman baca opsi A sampai opsi D, kemudian di-pause dulu videonya dan memilih jawaban mana yang mendapatkan poin 4. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jadi soal ini terkait dengan kompetensi mengelola perubahan. Jadi saat ada perubahan, sebagai seorang calon abdi negara yang baik, maka kita harus segera beradaptasi dengan perubahan itu dan harus segera menerapkan perubahan-perubahan itu, begitu ya. Nah, indikator yang sesuai dengan soal ini adalah sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, benar ya. Jadi dari opsi A hingga opsi D yang sesuai dengan deskripsi saya tadi dan sesuai dengan indikator, mana teman-teman? Iya, opsi B. Mulai mengubah kebiasaan sebelumnya dengan mengerjakan laporan hasil pencapaian perusahaan sesuai dengan permintaan atasan. Kemudian C. Mengerjakan laporan hasil pencapaian perusahaan dengan aplikasi berbasis internet. Itu juga baik sih sebenarnya ya. Kemudian opsi D dan yang mendapatkan poin terendah adalah opsi A. Berkoordinasi dengan rekan kerja yang lain untuk pembuatan laporan hasil pencapaian perusahaan dengan aplikasi berbasis internet. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Atasan memindahkan Anda ke kantor cabang lain yang kurang maju. Hal ini ditandai dengan minimnya kemampuan SDM di unit kerja tersebut. Di unit tersebut, kemandirian dari rekan kerja juga rendah. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke, teman-teman kira-kira soal ini terkait dengan kompetensi apa, teman-teman? Oke, betul sekali. Jadi soal ini terkait dengan kompetensi mengelola perubahan dengan indikator mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan yang ada. Jadi saat kita dipindahkan ke unit kerja lain yang notabene memiliki SDM dan fasilitas atau sarpras yang lebih rendah dari unit kerja kita sebelumnya, maka hal yang terbaik adalah apa kira-kira? A ya, berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan satuan kerja. Jadi otomatis kita sudah belajar banyak teman-teman dari unit kerja kita yang lama. Kemudian kita bisa menemukan cara-cara baru atau bisa memodifikasi cara yang diterapkan di unit kerja yang lama ke unit kerja yang baru. Tapi tentunya kita juga harus melihat situasi ya. Karena di sini SDM-nya kan juga masih terbelakang. Jadi harus pelan-pelan, jangan langsung menerapkan peraturan atau apapun yang ada pada unit kerja lama. Jadi step by step, yang penting kemampuan atau SDM yang ada unit kerja baru kita itu semakin hari semakin berkualitas. Intinya gitu ya teman-teman. Nah itulah esensi dari mengelola perubahan. Kemudian kita ke soal berikutnya. Di sekolah Anda terdapat rekan yang akan mengajukan cuti melahirkan selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Saat dia cuti, kepala sekolah meminta Anda mengisi jam mengajar guru tersebut. Pada minggu pertama, Anda sudah merasa kesulitan mengatur waktu karena beban mengajar Anda sebelumnya sudah 6 kelas dan kini menjadi 12 kelas. Hal ini tentunya menjadikan kualitas Anda dalam mengajar menjadi menurun dan tidak maksimal.
menanggapi situasi tersebut, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan terkait hal tersebut adalah apa teman-teman kira-kira? Oke, silakan di-pause dulu videonya, kemudian tebak yang mendapatkan poin 4 kira-kira opsi mana? Oke, langsung saja kita bahas. Soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi, yaitu indikatornya menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat diterima oleh pihak lain. Jadi di sini hal yang sebaiknya kita lakukan menanggapi apa ya, problemasi masalah yang ada dalam rekan kerja. Jadi di sini sebaiknya sih mencarikan guru baru ya teman-teman. Nah, C ya, menyarankan kepada kepala sekolah agar mencari guru pengganti yang sedang cuti. Karena mengingatkan memang jatahnya itu kan 24 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang pendidikan tidak tahu. Jadi dalam 1 minggu itu maksimal 40 teman-teman. Nah, di sini guru yang cuti kan 24 misalkan. Jam kita sendiri 24 jadinya 48. Dan itu memang sudah melampaui batas maksimal seseorang mengajar gitu. Dan jelas pasti akan menjadikan kualitas mengajar kita menjadi tidak maksimal karena kita merasa keteteran gitu ya. Jadi hal terbaik yang seharusnya kita lakukan ya mengomunikasikan kepada kepala sekolah dengan menggunakan alasan yang rasional tentunya dengan bahasa yang santun bahwa sebaiknya kepala sekolah mencari guru pengganti yang sedang cuti tadi. Gitu ya. Kemudian bisa juga alternatifnya yaitu opsi A, membagi beban mengajar 6 kelas tersebut dengan guru lain yang memiliki bidang keilmuan sama. Nah, di sini yang paling rendah adalah opsi B, menggunakan bahasa yang melebih-lebihkan, hiperbola ya, alay. Agar kepala sekolah merasa iba dengan saya. Itu janganlah terlalu berlebihan seperti itu. Asal kita menggunakan bahasa yang santun, pasti nanti kepala sekolah juga akan memaklumi alasan yang sudah kita komunikasikan, yang sudah kita sampaikan. Gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.